Dia boleh melakukan akad transaksi jual beli, syaratnya 3. 1, pakai harga standar. Sehingga tuan kita, bos kita, atau mitra kita, dia tidak rugi gara-gara kita. Kenapa? Harganya harga pasar. Ya memang segitu cuma laku. Kalau kita jual harganya terlalu rendah, jangan-jangan dia nggak pulang modal. Kalau kita jual harganya terlalu tinggi, jangan-jangan barangnya nggak laku gara-gara kita terlalu tinggi menaruh harga. Kan bisa jadi gitu Pak ya. Sebab kalau barang terlalu tinggi kan orang mikir, masa segini paling-paling modalnya cuma 500.000, masa jualnya 3 juta? Kan orang mikir kan Pak. Jadi dia mesti dengan harga standar, harga pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai sekarang sehat menggunakan nikmat-nikmat Allah, nikmat zahir, nikmat batin yang kita gunakan dalam hidup hari-hari kita. Mudah-mudahan nikmat Allah bertambah berkahnya bagi kita, dan selawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di akhirat nanti berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita masuk tentang wakalah atau wikalah di halaman 86 kalau buku yang terbitan ini. 86 terbitan Mutiara Ilmu. Al-wakalah, perwakilan atau wikalah. Kata muallif, qala musannif rahimahullahu taala, faslun wa kullu ma jaza lil insani at-tasarrufu fihi bi nafsihi jaza lahu ay yuwakkila aw yatawakkala fihi. Katanya setiap apapun yang boleh, yang bisa dilakukan sendiri oleh seseorang, itu bisa diwakilkan kepada orang lain atau dia minta mewakilkan orang lain kepada dirinya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang boleh saya buat, yang bisa saya lakukan sendiri, itu bisa saya wakilkan ke orang atau saya minta orang mewakilkan ke saya. Wal wakalatu aqdun jaizun, dan wakalah ini akad jaiz. Saya sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Ada akad lazim, ada akad jaiz. Walikulli minhuma faskhuha mata syaa. Kedua belah pihak yang memberi perwakilan dan menerima perwakilan itu masing-masing boleh memutuskan akad, memutuskan kontrak mata syaa, kapan masing-masing pihak ingin memutuskan akad mereka berdua. Wa tadfasikha bi mauti ahadihima, dan putus juga akad perwakilan dengan wafatnya salah satu di antara dua belah pihak, baik pihak pemberi perwakilan atau yang menerima. Wal wakilu aminun fima yaqbiduhu wa fima yasrifuhu, dan wakil mereka adalah orang yang dianggap amanah dalam menerima setiap apapun yang dipercayakan kepadanya atau yang tindak tanduk yang dia lakukan atas izin dari tuannya atau dari yang memberikan perwakilan. Wala yadhmanu illa bitafrid, dan dia tak akan mengganti rugi atau tak dikenakan kewajiban ganti rugi kecuali terjadi kelalaian, kelengahan. Diamanahkan orang, dia tak berikan, tak laksanakan sesuai dengan SOP, baru dia ganti rugi. Wala yajuzu ay yabi'a wa yashtari illa bi thalathati syara'id, dan wakil tidak boleh melakukan transaksi baik menjual atau membeli kecuali memenuhi 3 syarat. Apa 3 syarat tadi? Ay yabi'a bi thamanil mithl. Pertama, kalau melakukan transaksi mesti dengan harga standar, harga pasar, harga yang umum terjadi. Wa ayyakuna naqdan bi naqdil balad,
dan transaksinya mesti dengan kontan, cash, dan menggunakan mata uang di tempat transaksi terjadi. Wala yajuzu ay yabi'a min nafsihi, dan tak boleh ketika diwakilkan orang jual barang sendiri. Kita diwakilkan orang untuk belanja, barang kita jual ke orang. Artinya membeli kepada diri sendiri. Wala yuqirru ala muwakkilihi illa bi'idnih, dan tidak boleh melakukan ikrar kecuali atas izin daripada tuannya. Baik, kita bahas tentang akad wakalah. Ada berapa aspek di sini. Pertama, ada akad-akad yang mirip antara perwakilan, kemudian wasiat, dan wasiat yang paling dekat. Satu wakalah, yang kedua wasiat. Perwakilan ini melakukan aktivitas atau tindakan atau perbuatan yang bisa kita lakukan tapi diamanahkan ke orang. Hanya saja ini adalah fi hayatihi. Kita menyerahkan kepada orang untuk melakukan perbuatan yang mestinya kita buat, kita masih hidup. Tapi kalau wasiat, setelah kita meninggal. Saya bisa ngasih uang ke orang. Saya minta tolong, siapa namanya pakai peci, Pak? Siapa? Aan. Aan, ini tolong kasihkan ke Pak Mul. Aan mewakili saya. Saya masih hidup. Tapi kalau misalnya wasiat, An ini tolong kasihkan ke Pak Mul. Tapi kalau saya meninggal nanti, wasiat. Jadi ini letak perbedaan antara perwakilan dengan wasiat. Saya kasih ke orang, tapi saya masih hidup. Yang memberikan orang lain, orang yang saya minta tolong. Dalam bahasa fikihnya wakil. Bahasa kita juga wakil. Tapi kalau wasiat, ini sudah meninggal. Ya mirip juga ada hibah. Pemberian, tetapi tidak melalui orang pemberian ini. Langsung, cuma dilakukan semasa hidup juga. Hibah saya ngasih, Pak Mul, ini buku saya, silakan Pak Mul pakai. Saya kasih ke Pak Mul, tapi semasa saya hidup. Kalau wasiat, tolong An kasihkan ke Pak Mul, tapi saya sudah meninggal. Ini yang mirip-mirip. Perwakilan, wasiat, hibah. Pemberian kepada orang lain. Jadi, perwakilan itu semua yang boleh kita buat, kita minta orang mengerjakan, tapi kita masih hidup. Cuma, perlu diingat, orang lain mengerjakan pekerjaan kita adalah semua hal yang bisa diwakilkan. Sehingga jangan pula solat diwakilkan ke orang. Makanya yang boleh diwakilkan itu contoh akad jual beli. Kemudian semua turunan akad jual beli, akad sewa menyewa, akad hutang piutang, dan berbagai yang terkait dengan akad-akad. Kalau solat yang dia terkait dengan kita pribadi mengerjakan, tidak boleh diwakilkan ke orang. Atau nanti kalau datang panggilan jihad, semua orang mesti berjihad, kita tidak boleh wakilkan ke orang. Semua fardu ain yang terkait dengan diri kita, yang badan kita mesti membuat, tidak boleh kita wakilkan ke orang. Kecuali dalam haji ada berapa poin yang nanti boleh diwakilkan, karena ada nas yang menjelaskan. Termasuk zakat, ketika membagikan boleh mewakilkan ke orang. Kita memberikan ke amil atau orang lain suruh ini zakat saya tolong dibagikan, itu boleh juga begitu. Maka poinnya sini adalah boleh kita serahkan, kita amanahkan pekerjaan yang seharusnya kita buat kepada orang lain, tapi dengan syarat yang bisa diwakilkan. Jadi yang objeknya mesti yang bisa diwakilkan, tidak boleh sembarang pula. Kemudian waktunya kita masih sama-sama hidup. Poin yang kedua, katanya wal wakalatu aqdun jaizun. Saya ulang lagi, sebelumnya saya pernah bahas wakalah ini akad jaiz katanya. Sebelumnya juga dijelaskan bahwa akad itu ada satu lagi namanya lazim. Apa maknanya? Akad jaiz ini kedua belah pihak punya kewenangan, punya kemerdekaan penuh untuk membatalkan akad meskipun satu pihak yang lepas, pihak lain tak setuju.
Saya jadi wakil orang. Saya tak usah jadi wakil lagi. Saya tak bisa lanjutkan lagi. Saya sudah sampai di sini saja. Dia bisa batal. Satu pihak saja yang mengundurkan diri. Tapi kalau akad lazim, ini mesti sepakat dua belah pihak baru akad selesai. Kalau tidak sepakat dua belah pihak, enggak selesai akad. Contoh jual beli. Apalagi jual beli barangnya dan uang sudah ditukar. Saya sudah kasih uang ke Pak Mol sudah kasih barang ke saya. Tiba-tiba, enggak bagus barang Pak Mol, ambillah lagi. Enggak bisa gitu aja. Sepakat kami dua, baru uang dibalikkan, barang dikembalikan. Ini istilah fikih. Dia bukan istilah kamus. Maka dia cari di kamus enggak akan ketemu. Di kamus artinya akad boleh. Jaiz itu boleh. Nanti kalau masuk ke dalam akidah beda lagi artinya. Jaiz ini bisa terjadi, bisa tidak. Maka setiap ilmu ada istilah. Itulah sebabnya orang belajar tidak cukup dengan kamus. Kenapa? Istilah kamus tak mewakili istilah di setiap disiplin ilmu. Maka jaiz dipakai dalam fikih, jaiz dipakai dalam akidah. Mungkin bapak-bapak masih ingat ketika misalnya menjelaskan hukum akal ada 3. Ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Kalau wajib itu bahasa kita pasti ada, pasti terjadi. Mustahil itu pasti tidak terjadi, pasti tidak ada. Kalau jaiz, maybe yes, maybe no kata orang sekarang. Bisa terjadi, bisa tidak. Maka kalau hukum akal itu berpikiran gini. Sekarang ada suara dari masjid terdengar. Orang tanya, di masjid ada pengajian atau tidak? Jawabannya 1 di antara 3. Pasti ada pengajian. Pasti tidak ada pengajian. Bisa ada pengajian, bisa tidak. Jika ditanya, itu yang pengajian laki-laki atau perempuan? Jawabannya 3 juga. Pasti laki-laki, pasti tidak laki-laki, bisa laki-laki, bisa tidak. Ini namanya hukum akal. Maka dalam akidah beda arti jaiz, dalam fikih beda lagi. Di kamus beda lagi. Makanya nanti ada hukum, apa hukumnya kita melakukan ini semacam jaiz, boleh, halal. Di akad jaiz ini akad yang bisa diputuskan atau akad yang bisa dibatalkan hanya secara sepihak, tidak perlu persetujuan pihak yang kedua. Tapi akad lazim, dua belah pihak mesti sepakat, baru sebuah akad tidak dilanjutkan lagi. Baru batal sebuah akad. Saya kira paham ya. Jadi ini istilah fikih. Ini istilah akidah. Sehingga setiap ilmu mesti dengan istilahnya. Karena kalau tidak, kita tidak bisa paham dengan baik dan bisa salah paham dalam memahami kalimat-kalimat ahli fikih. Jadi karakter akad ini akad jaiz. Kemudian katanya, karena akad jaiz likulli minhuma fasquha mata syaa. Pihak yang memberi perwakilan juga boleh mencabut perwakil dia kapan dia mau. Seperti saya punya cabang misalnya di Bangkinang. Kalian enggak bisa menjalankan dengan baik. Itu aja enggak selesai lah kalian. Dah, kalian dicabut perwakilan kalian. Kalian jangan lagi wakil kami. Itu bisa begitu. Meskipun mereka enggak setuju. Sebaliknya juga gitu. Kata wakil kami, kayaknya kalian yang induk kami kurang perhatian dengan kami, enggak support kami, enggak akomodir kami. Ya sudahlah, apa gunanya kami ada? Kami enggak jadi wakil lagi. Mereka mengundurkan diri, kami enggak bisa paksa. Maka setiap pihak wakil dan al-muwakkil, dalam istilah fikihnya al-muwakkil dengan wakil, pemberi perwakilan. Yang satu lagi wakil. Ini yang menerima perwakilan. Ini yang wakil bahasa kita. Kira-kira kalau bahasa kita apa pemberi wakil nih Pak? Pemberi mandat. Apa kira istilahnya? Kalau wakil ini kan orang menerima mandat kan? Kalau orang yang menyerahkan? Apa kira Pak Zamris? Pemberi perwakilan nih Pak, istilah kita Pak. Kalau bahasa Arab muwakil. Kalau bahasa Arab penerima wakil itu memang wakil. Jadi bahasa kita kemudian. Nah, jadi kedua belah pihak ini kapan saja mereka ingin melakukan resign atau batal atau mundur dari akad, itu kedua belah pihak punya keleluasaan. Tidak mesti sepakat keduanya baru akad batal. Nah, ini akad jaiz tadi. Makanya boleh kedua belah pihak kapan saja memutuskan akad. Kemudian ada juga kondisi akad ini dia batal dengan sendirinya bila terjadi beberapa hal. Di situ disebutkan satu, yaitu bimauti ahadihima. Meninggal salah satu di antara dua belah pihak ini, al-muwakkil dengan wakil.
Kalau meninggal satu di antara dua, otomatis nggak bisa wakil, otomatis nggak bisa mengerjakan lagi karena sudah meninggal. Pemberi perwakilan kalau terjadi apa-apa dengan wakil, gimana pertanggungjawaban? Dia sudah mati. Maka otomatis akad putus batal dengan meninggalnya satu di antara dua. Atau terjadi satu di antara dua ini orangnya gila. Atau semua semakna dengan gila, hilang akal. Tak berfungsi lagi akal dia. Badan sehat, badan besar, berotot tapi tak berakal. Atau bisa juga orang pingsan atau hilang kesadaran. Orang pingsan ini kan bukan hilang akal, hilang kesadaran dia. Akalnya masih ada, cuma kan nggak berfungsi. Boleh jadi bahasa kita sekarang orang koma. Termasuk di Riau ini, setahu saya ada juga tokoh yang koma lama. Mungkin bapak-bapak tahu juga. Tidak bisa. Gimana dia mau melakukan tindak tanduk ekonomi sementara dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Dia tak bisa mengendalikan. Dia tak bisa merespon. Dia tak bisa melakukan keputusan. Koma. Dia dalam kuasa orang. Bagaimana dia menguasai orang. Maka jika terjadi satu di antara tiga ini, akad ini batal. Karena tidak mungkin orang gila menyuruh orang sadar untuk kerja. Atau sebaliknya. Lain yang kita suruh, lain pula dikerjakan orang gila nanti. Ya namanya tak berakal. Orang koma, gimana orang yang tak bisa sadar dengan kondisi dia atau sekitar dia, kita suruh melakukan sesuatu. Atau sebaliknya. Tidak masuk akal. Makanya bila terjadi satu di antara tiga, di buku kita disebutkan meninggal saja, tambahnya dua ini. Putus akad ini. Tidak usah lanjutkan. Karena tidak mungkin dilakukan. Kemudian kalimat berikutnya, wal wakilu aminun. Amin itu maksudnya dia adalah orang yang dianggap amanah, bisa dipercaya, sehingga dia tidak melakukan ganti rugi. Apabila dia menjalankan yang sesuai dengan SOP dia, terjadi sesuatu miss dalam dia bekerja, dia tidak mengganti rugi. Dia tak bisa untuk dicekal. Dia dituntut. Kecuali apa? Terjadi kelengahan. Terjadi kelalaian. Contoh, kita panitia zakat, Pak. Orang kadang-kadang zakat itu bayarkan beras. Beras itu kalau kena hujan rusak. Sehingga orang tak bisa pakai, tak bisa makan. Amil zakat, dia tahu hari mau hujan. Mejanya di luar. Beras itu di tempat kena langsung oleh hujan atau rentan kalau hujan terjadi ini kena tempias misalnya atau kena aliran air ketika hujan sudah turun. Dia biarkan saja air di tempat yang bisa basah, beras basah oleh air. Bila beras itu basah, tak bisa dibagikan ke orang lain atau tak bisa manfaatkan, amil ganti rugi. Tapi bila dia sudah taruh dalam masjid, rupanya masjid ini bocor atau karena saking kencangnya angin masuk tempias air ke dalam masjid yang secara umum nggak mungkin masuk. Dia sudah taruh di situ, basah juga beras, dia nggak ganti rugi. Tapi bila dia taruh sembarangan, kayak orang Minang tuh apa bahasanya Pak? Kalau naruh itu nggak telaten gitu, asal taruh aja gitu. Kan ada tipe orang gitu kan, asal taruh aja barang tuh, penting udah taruh dah gitu, nggak pikir panjang gitu. Ini sudah di tempatnya atau belum gitu. Kan ada orang tipe kayak gitu. Ya, kayak ada terjadi kebakaran, kami datang ke situ. Kabar informasinya mungkin orang yang di rumah itu lalai sehingga dia hidupkan kompor di belakang, dia tiduran di kamar, ketiduran. Kompor hidup juga. Meletus, terbakar rumah. Kan kadang-kadang orang-orang begitu. Orang yang seperti ini, contoh yang tadi itu, dia lalai, sengaja dia memasak di belakang, lalu dia tidur, kebakaran terjadi. Orang ini boleh dituntut. Kenapa? Dia memang lalai. Dia lengah dalam beraktivitas. Tapi beda hal. Ini kan kadang-kadang sering alasan kalau kebakaran itu apa terjadi arus pendek apa? Iya kan, Pak? Koslet gitu kan. Kalau koslet itu kan memang di luar kemampuan kita. Sehingga kalau terjadi kebakaran gara-gara itu nggak bisa dituntut. Tapi gara-gara seperti tadi. Nah, itu makanya bahasa-bahasa dalam fikih ini ada kalimat amin tadi, yadu amanah kata dia, itu ada kalimat fikih juga.
Kalimat fikih itu orang selama menjalankan sesuatu sesuai SOP, selama profesional, sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan caranya, terjadi hal yang tidak diinginkan, dia tidak dituntut ganti rugi. Maka kayak kita dalam akad itu sering buat force majeure, Pak ya. Terjadi hal seperti itu nggak bisa para pihak tagih ganti rugi. Kenapa? Faktor alam, bukan faktor kesengajaan satu pihak. Bukan dia menyengajakan melakukan suatu tindakan sehingga bosnya rugi, anak buahnya rugi, atau pihak kedua rugi, atau pihak ketiga rugi oleh dia. Tidak. Tapi unsur kesengajaan mesti ganti rugi. Nah, itu kira-kira kalimat itu. Jadi dalam istilah fikih ada kalimat amin atau yadu amanah. Kalau kalimat seperti itu maksudnya adalah bila orang melakukan sebuah akad atau sebuah tindakan sesuai dengan SOP-nya, terjadi hal yang tak diinginkan, dia nggak ganti rugi. Tapi bila dia lalai, makanya maksud tafrid, ganti rugi dia. Jadi wakil kata tuannya, contoh kayak Pak Irza, tolong antar semen ke Palas ke pesantren. Dia jalankan sesuai dengan SOP. Tiba-tiba karena hari hujan segala macam, tiba-tiba mohon maaf, mobil ini terbalik dia karena saking kencangnya angin. Sampai di jalan, otomatis dia karena di luar kendali dia tak bisa dikendalikan mobil seperti ini. Dia balik ke Pak Irzar bilang, Pak, ini mohon maaf tak sampai semen ke Palas. Kenapa? Tadi jalan licin terbalik saya, Pak. Mungkin karena kadang-kadang kan minyak berserakan itu banyak, Pak. Minyak berserakan di jalan itu, hari hujan pula. Kadang-kadang kendaraan jatuh. Saya terjadi ini, Pak. Tak bisa dituntut dia. Kenapa? Bukan kesengajaan. Tapi beda kalau sopir beliau ugal-ugalan, tidak sesuai dengan yang semestinya. Semestinya enggak kencang, dia kencang. Semestinya dia tidak kapasitas tertentu dia lebihkan sehingga terjadi hal yang di luar keinginan. Sopir tadi bisa untuk ditagih ganti rugi. Kira-kira begitu, Pak, istilah fikih ini. Lanjut. Wala yajuzu ay yabi'a wa yashtari illa bi thalathati syara'id. Nah, sekarang bagaimana? Biasanya wakil ini atau perwakil ini terjadi pada akad jual beli. Orang kita suruh pergi beli atau orang kita suruh pergi menjual. Ya kayak marketing lah. Para marketer itu kan begitu. Atau memang anak buah kita suruh untuk menjajakan barang, pergi menawarkan barang. Dia boleh melakukan akad transaksi jual beli. Syaratnya 3. 1, pakai harga standar. Sehingga tuan kita, bos kita, atau mitra kita, dia tidak rugi gara-gara kita. Kenapa? Harganya harga pasar. Ya memang segitu cuma laku. Kalau kita jual harganya terlalu rendah, jangan-jangan dia nggak pulang modal. Kalau kita jual harganya terlalu tinggi, jangan-jangan barangnya nggak laku gara-gara kita terlalu tinggi menaruh harga. Kan bisa jadi gitu, Pak ya. Sebab kalau barang terlalu tinggi kan orang mikir, masa segini paling-paling modalnya cuma 500.000, masa jualnya 3 juta? Kan orang mikir kan, Pak. Jadi dia mesti dengan harga standar, harga pasaran. Kalau dijual di atas atau di bawah itu merugikan pihak yang dia wakilkan. Itu contoh satu. Yang kedua, kan kadang-kadang ada barang-barang tertentu itu kan spekulan, Pak ya. Kayak misalnya durian keluar, belum ada musim tuh, dijual semua mau dia. Kadang-kadang begitu, atau barang yang lain lah. Atau barang yang jarang ditemukan di suatu tempat, datang orang jual. Kayak dulu zaman gamis kan jarang di Indonesia kan, Pak. Pas orang balik haji dibawa pulang, di sana belinya misalnya seharga 200.000, di sini 1 juta satu baju. Hal-hal seperti itu, Pak. Nah, maka bisa merugikan pihak yang diwakilkan. Yang kedua, transaksinya cash, Pak. Dan pakai uang yang berlaku. Cuma misalnya enggak cash, Pak. Pihak yang membeli kan masih ada hutang nih. Dia lari. Dia hilangkan jejak. Dia tak mengakui transaksi misalnya. Gimana kita mengganti ke tuan kita? Atau tuan kita gimana minta menagih ke dia? Tuan kita enggak tahu dengan dia. Kita mau nagih ke dia, dia enggak punya uang. Mau kita serahkan ke tuan kita, saya dah jual ke dia, tapi harganya sekian. Rupanya dia bisa ganti. Tuan mau apa? Kan dia enggak bisa nagih langsung. Nagih ke kita enggak sanggup. Maka menjadi masalah bagi bos kita. Jadi kecuali oleh tuannya sudah diwakilkan. Ini boleh cara belinya cash atau tidak. Atau yang satu di atas juga.
Ini ketentuan ini Pak, bila mutlak tuan tidak memberikan catatan. Tapi kalau kata tuannya, ini harganya terserah kamu. Kemudian kalau di bawah harga pasar pun juallah, di atas itu juallah. Sudah ada mandat. Sempat rugi tuannya, kan tinggal dibalikkan. Kan sudah kasih Pak. Mandatnya kan dari Bapak. Begitu juga ini. Yang ketiga, jangan jual barang sendiri. Transaksi dengan kita sendiri. Beli barang sendiri. Kalau kita beli barang sendiri kan kita bisa bermain Pak. Atau keluarga kita sendiri bisa bermain kita Pak, bermain mata. Jangan-jangan kita ini sudah tahu barang kita cuma modal 500.000, tuan kita ini karena nggak tahu, Pak itu harganya 700 tuh Pak. Sehingga dijual harga 700 pun tanpa nego dia sudah untung. Itu kan kadang gitu Pak, orang-orang cerdik. Jadi jangan jual barang sendiri. Tapi kalau seandainya barang sendiri, kita mesti terbuka. Bapak beli ke saya saja, nggak usah wakil. Ngapain wakil? Kan barang kita kan, dia perlu yang kita ada di kita. Ngapain diwakilkan lagi? Ketika diwakilkan karena dia tak bisa beli ke kita, belinya ke orang. Ini sudah ada di kita. Ngapain perwakilan? Cukup jual beli langsung saja. Di sini kadang-kadang bermain, ya kalau bahasa kita sekarang bisa nepotisme lah. Artinya bisa menguntungkan orang-orang tertentu dengan dalil atau argumentasi akad. Ini Pak, jadi jangan belang sendiri, kemudian cash dan uang setempat. Karena kalau tak uang setempat, jangan-jangan nanti nilai uang berubah drastis. Ruginya tinggi. Kemudian yang pertama ini harga standar. Kemudian selanjutnya, wala yukirru ala muwakkilihi illa bi'idnih. Yang terakhir, ini barangkali akan semakin paham kalau dibahas bab berikutnya. Tidak boleh melakukan ikrar, pengakuan, tidak boleh melakukan pengakuan ada hak orang pada kita kecuali dengan izin tuannya. Kenapa? Karena boleh jadi ada pengakuan ini perlu pembuktian tertentu atau perlu mekanisme tertentu, perlu pola hukum tertentu. Sebab kalau tidak dengan pola-pola tertentu, jangan-jangan ada masalah dengan tuan ini. Maka boleh melakukan ikrar. Ikrar itu setelah ini kita bahas. Bila disetujui oleh yang memberikan mandat perwakilan. Poinnya adalah bahwa Bapak Ibu rahmati Allah SWT, dalam Islam boleh kita mewakilkan pekerjaan yang bisa kita lakukan sendiri kepada orang lain. Baik bentuknya pekerjaan kita biasa atau akad-akad. Yang tidak boleh diwakilkan tak boleh. Kemudian akad ini akad jaiz, bisa mengikat, tidak mengikat dua belah pihak. Kemudian akad ini Bapak Ibu rahmati Allah bisa batal dengan 3 keadaan. Mati salah satu pihak yang berakad, gila salah satu pihak, apalagi keduanya, yang ketiga pingsan, hilang kesadaran atau koma. Kemudian pihak yang menjadi wakil, dia apabila melakukan sesuai dengan SOP, sesuai dengan MOU, dia tidak mengganti rugi bila terjadi hal yang menyebabkan rugi pemberi mandat. Dia mengganti rugi bila dia lengah, lalai, tidak melakukan sesuatu sesuai dengan yang semestinya. Sudah itu, boleh pihak wakil melakukan transaksi jual beli bila transaksi dengan harga standar, dengan cara cash, kontan, uangnya uang masyarakat setempat, uang dipakai setempat, tidak dari barang sendiri, beli barang sendiri. Nah, saya kira itu tentang bab perwakilan. Silakan kita lanjut diskusi dari bab ini Bapak Ibu. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Ini sebenarnya bab ini banyak dalam hidup kita buat perwakilan seperti ini. Nah, dalam fikih konsep dasarnya seperti ini. Silakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu. Silakan Bapak. Baik. Apakah disyaratkan tertulis? Secara fikih sighat mungkin Pak. Antara pihak wakil dengan pemberi mandat perwakilan. Kalau sighat ijab dan kabul, iya. Tapi ditulis itu hanya anjuran. Dan itu untuk semua akad berlaku. Artinya kalau ada pihak ijab dan kabul antara dua belah pihak atau para pihak,
itu sudah jadi akad, tapi sigat tadi ditulis, itu anjuran yang berbeda. Artinya kalau ada ijab kabul tidak ditulis itu sah. Namun bila kita tulis, ini menjaga kedua belah pihak, sempat lupa ada bukti tertulis. Biasanya juga kalau tertulis itu ada saksi 2 orang, sehingga tidak bisa dirubah oleh satu di antara dua belah pihak, atau dua belah pihak sepakat saksi ada 2 orang. Biasanya begitu, Pak. Jadi ditulis atau tidak itu lebih kepada anjuran, tidak menjadi penentu. Baik. Silakan, ada lagi? Cukup, Amal? Kalau sampai di miskomunikasi dalam tafsir, kemudian berlanjut sampai ke hukum. Bisa berlaku ke hukum nih, Pak? Bisa perdata ini, Pak? Bisa berlanjut ke perdata? Kalau seandainya tadi tidak tertulis, itu bagaimana penyelesaiannya? Baik, tidak tertulis bagaimana? Hakim merujuk siapa? Kan gitu, Pak ya? Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, nanti kasusnya dirinci nanti, Pak. Ada yang dipegang kata-kata pihak pemberi mandat, ada pihak yang wakil tadi. Sebab nanti kasuistik, keduanya bisa dipedomani, Pak. Artinya bisa dipegang. Contoh kasus misalnya, kata pihak pemberi wakil, dia ini bukan orang saya. Kata pihak yang diberi wakil, oh saya orangnya dia, orang perusahaan kok. Di situ bisa nanti kaedahnya bahwa pemberi wakil dia tidak mewakilkan ke orang tadi. Kenapa? Al aslu adamuhu. Hukum asalnya orang ini nggak ada hubungan. Ada hubungan kalau ada akad. Akad sekarang nggak ada buktinya. Berarti orang nggak pernah ada hubungan. Maka orang ini kemungkinan besar hanya ngaku-ngaku. Berarti kata-kata dia yang diterima. Contoh yang kedua, ini kan ketentuan jual beli tadi, Pak. Pihak wakil tadi sudah belanja barang, Pak. Ketika ada belanja barang, pihak wakil dia komplain apa terjadi masalah dengan bosnya. Kadukan ke pengadilan. Pak Hakim, kata yang wakil, ini saya sudah belanja 1 kontainer, tapi bos saya katanya nggak mau ngakui ini. Sementara kami sudah sepakat di awal, bahkan investor sudah tahu semua. Di depan investor kami ngobrol ini. Nah, itu bisa ucapan wakil yang dipedomani oleh hakim. Karena nggak mungkin wakil tadi belanja kecuali atas amanah, atas titah, atas perintah dari atasan. Contoh gitu, Pak. Jadi keduanya bisa dipedomani oleh hakim tergantung kasuistik masing-masing. Gitu, Pak. Baik, silakan ada lagi. Silakan, Pak. Baik, Pak. Bisa jual lebih 1.100.000. Apakah yang 100.000 ini bisa hak saya dan baik, sebelum ke situ, Pak, ada perwakilan ini 2 macam. Pertama dengan upah atau gratis. Artinya seperti orang Bapak tadi itu, dia bisa tanpa upah, bisa upah. Maka kalau ada, saya mau jadi wakil Anda tapi berapa gaji saya, itu boleh. Saya mau jadi wakil Anda tanpa gaji, tidak ada bicara gaji, itu boleh juga. Tadi kan disebut kamu dapat 5%. Oke. Sekarang 1.100.000, Pak ya. 5% untuk wakil. Rupanya terjual 1.200.000. Bagaimana uangnya 100.000 kelebihan ini? Oke. 100.000 kelebihan ini mesti sepengetahuan tuannya tadi, Pak. Karena dia tak mungkin dapat 100 kecuali karena ada hak benda yang bernilai 1.100.000 tadi. Artinya bukan hak berdiri sendiri ini, Pak. Kan bukan barang dia. Dia dapat 100 gara-gara menjualkan barang orang. Sehingga ini mesti pengetahuan orang pemberi mandat atau diberitahu kepada dia. Mau diapakan 100 ini? Oh, yang 100 ambil lah. Saya target saya 1.100.000 cuma. Ambil lah yang 100. Itu boleh diambil. Kalau tidak, berarti bukan haknya dia diambil. Sebab kan dia jelas dari awal menjual barang orang, Pak. Maka dia tidak boleh mengambil untung kecuali sepengetahuan dari
bosnya tadi, pemberi mandat tadi. Atau tak boleh dia dapat untung kecuali atas izin dari pemberi mandat dia tadi. Gitu Pak. Karena dia tak punya barang sendiri. Dia tak dapat untung kecuali karena sebab barang orang. Gitu Pak. Silakan, ada lagi? Ada pertanyaan Ibu-ibu? Kalau tak ada, saya ingin sedikit mengkaji bagaimana para ulama mengambil dalil. Satu, dalam Al-Quran kata Allah, ketika ada pihak suami istri bertengkar, mereka sulit untuk islah, berdamai. Lalu kata Al-Quran, wa in khiftum shiqaqa bainihima fabtagu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kamu takut dua belah pihak itu dia bertengkar tak akan berdamai dia, utuslah dari pihak laki-laki utusan, pihak perempuan utusan. Jadi dua delegasi ini yang berdamai, yang mencari kata sepakat untuk islah orang suami istri yang sedang bertengkar ini. Ini sekedar cerita saja Pak. 2 hari lalu, 2 hari atau 3 hari lalu, ada orang-orang datang ke saya, usia ada 60-an, tapi bertengkar suami istri, minta pisah. Datang ke saya dengar aja, masing-masing suruh bicara dulu. Pak, Bapak silakan bicara, Ibu diamnya. Saya Pak bicara, Ibu lagi. Masing-masing mereka, untung mereka tidak saling counter Pak. Yang suami membenarkan istri, yang istri kadang-kadang nyerang juga. Jadi untung mereka ini saling ngakui. Cuma ya namanya manusia, teledor-teledor ini sering betul. Karena saking seringnya istri tak terima. Kira itu, masalahnya nggak ada yang terlalu penting Pak. Cuma masalah perlakuan manusiawinya saja. Kadang-kadang Pak katanya, saya udah tiap hari naik motor ke sana, misalnya Pasar Cipuan kan, hujan hari, pengen juga rasanya tanya suami, masih hidup tidak gitu. Saya selamat tidak gitu. Ini sudah hujan sampai di rumah, hendak pula awak ditanya katanya. Hendak pula diperhatikan awak. Sudah jelas basah-basah awak, dia tengok aja awak datang cuma katanya. Kadang-kadang hal begitu. Usia 60. Tapi inilah hidup. Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, dalam Al-Quran kadang-kadang ada sengketa begitu. Untuk mendamaikan disuruh kirim utusan. Karena kalau bertemu orang ini bukan damai, mungkin tambah carut marut masalah itu. Semakin besar masalah itu. Maka Al-Quran suruh kirim utusan laki-laki, kirim utusan perempuan, berdamai dari pihak mereka berdua. Artinya juru bicaranya yang berdua ini. Maka dalam Al-Quran kemudian berdasarkan ini kata para ulama, boleh urusan kita diwakilkan oleh orang. Maka ada akad wakalah di situ. Ada lagi ketika masalah Ashabul Kahfi. Mereka kan berapa orang dalam gua tuh? Apa katanya? Fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizqin minhu walyatalattaf. Kata yang lain, dah, ini siapa di antara kita yang pergi ke kota, pergi dia belanja. Artinya yang lain mewakilkan belanja barang dia kepada satu orang tadi. Ini kita kalau tidak paham fikih, nggak bisa kita memahami bahwa ada dalil Ashabul Kahfi ternyata bisa mengambil hukum tentang perwakilan boleh dalam Islam. Tentang orang bertengkar rumah tangga bisa jadi perwakilan, bab perwakilan dalam Islam. Kemudian ada lagi ketika anak yatim. Ada orang, dia kecil. Dia mungkin usianya mungkin balita Pak. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal dalam satu kecelakaan. Meninggal kedua sekaligus. Mungkin bapak ibunya pergi berdua dalam satu mobil, kecelakaan, meninggal keduanya. Anak cuma balita. Lalu anak ini kan yatim. Warisan orang tuanya turun ke dia. Orang tuanya punya banyak harta. Maka orang lain boleh menjadi wali bagi anak yatim tadi ketika dia kelola hartanya mesti berdasarkan maslahat anak yatim. Mesti yang menguntungkan untuk anak yatim. Tidak boleh menguntungkan dirinya, apalagi merugikan anak yatim, merugikan dia juga. Mesti untuk maslahat. Sehingga kalau dia kelola, anggap seperti dijadikan bisnis Pak. Itu boleh, tapi profesional. Dia kalau mengambil sebagai orang yang dapat fee karena bekerja untuk orang. Nah, ketika ini dalam Al-Quran, wabtalul yatama
Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati' ay yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl. Dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa orang wali tadi, gunakanlah harta anak yatim tadi, putarlah harta dia, tapi sebagai wakil dari anak yatim. Maka termasuk dalam hadis Nabi itu, ittajiru, putarlah oleh kalian, dagangkanlah kalian harta anak yatim. Kenapa? Karena kalau harta anak yatim tidak didagangkan, tak diputar, tiap tahun zakatnya keluar. Dia tak bertambah nilai, tapi keluar terus setiap tahun. Tapi kalau diputar, dia akan bertambah nilai, zakat meskipun keluar, uangnya enggak habis. Sehingga ketika dia dewasa nanti, ketika dia sudah balik nanti, bisa keluar harta sendiri, ada harta yang bisa dia ambil untuk hidup dia mandiri. Nah, dalam Al-Quran, banyak sekali sebenarnya dalil-dalil yang bisa menjadi dalil tentang pelaksanaan akad perwakilan yang kita bahas tadi. Dalam hadis Nabi juga banyak, saya kira cukup contoh dari Al-Quran tadi. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa perwakilan ini boleh dilakukan? Karena memang kalau kita lihat kehidupan kita, tak semuanya pekerjaannya bisa kita kerjakan sendiri. Kalau tak boleh perwakilan, maka berarti setiap apapun yang mau kita kerjakan mesti kita sendiri. Tapi dalam hidup ini, kalaulah dibuka bab ini, boleh jadi saya seorang mengurus sekian urusan. Kenapa? Masing-masing urusan saya konsep, saya tuliskan aturan, yang lain bisa ngerjakan. Tapi kalau tidak, saya tak bisa mengurus banyak hal. Begitu juga di perusahaan kita. Kan perusahaan itu kadang-kadang banyak yang mesti kita wakilkan itu. Mewakilkan membeli, mewakilkan menjual, mewakilkan melakukan sidang sengketa, mencari izin segala macam. Kalau tak boleh, maka banyak sekali urusan kita yang tak bisa terselesaikan, atau banyak yang semestinya baik yang bisa kita buat, tak bisa kita buat. Kenapa? Setiap orang mesti berbuat dengan dirinya sendiri. Sehingga ya boleh katakan kalau ingin maju, payah maju. Kenapa? Tak bisa banyak dibuat. Tak bisa banyak lakukan inovasi dan segala macam. Maka oleh karena itu Bapak Ibu rahmati Allah SWT, akad perwakilan akad mubah. Dan nanti bisa menjadi dia akad yang disunnahkan oleh syariat. Kenapa? Karena dalam perwakilan itu kadang-kadang kita membantu orang untuk ibadah. Kadang-kadang kita mesti kita turun tangan. Kalau tidak, mungkin banyak maslahat yang akan rusak atau tidak terlaksana kalau kita tidak berperan. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan tolong seorang, rahmati seorang, bantu seorang selama dia mau membantu kawannya, saudaranya. Sehingga balasan dari Allah ketika orang berbuat baik, dia dibalas Allah dengan perbuatan baik juga. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, tentu saja akad-akad perwakilan seperti ini mesti dilakukan oleh orang sudah dewasa. Tidak mungkin anak-anak. Dan begitu juga yang menerima perwakilan, tak mungkin anak-anak. Mesti orang yang sudah berdewasa, dia mukallaf. Tidak bisa orang yang tak berakal, tak bisa orang yang belum bisa berfikir normal. Sehingga kalau ditanya tentang ketentuan masing-masing, mestilah orang yang melakukan akad perwakilan ini orang yang sudah bisa dihukum oleh syariat. Dia sudah bisa berfikir dengan independen, dengan matang. Karena kalau tidak, jangan-jangan dia menerima sesuatu padahal dia tidak ngerti. Atau dia mewakilkan sesuatu ke orang padahal dia tak paham. Bisa jadi dia rugi atau merugikan orang lain. Itu kaidah umum tentang kriteria orang yang mewakilkan dan orang yang diwakilkan. Dan supaya tidak menimbulkan sengketa, sebaiknya objek yang diwakilkan itu, akadnya itu dibatasi. Sehingga di kita biasanya kita buat akadnya, Pak. Wewenangnya sampai mana saja? Wewenangnya sampai kapan? Wewenangnya di mana? Apakah berlaku seluruh Indonesia sampai ke luar negeri atau hanya di Riau? Kan dibuat wewenang itu, Pak. Wewenang ini apakah berlaku seumur hidup dia atau setahun, 2 tahun? Mesti dibuat, Pak. Karena kalau tidak, jangan-jangan kita perusahaan kita sudah tutup nih, Pak. Dia masih megang juga, dia wakil juga kata dia. Sehingga nanti dia melakukan transaksi apapun, padahal di induk sudah nggak ada lagi perusahaan. Maka dibatasi. Maka surat-surat kita itu rata-rata punya ketentuan berlaku sampai kapan, di mana, sampai kapan, dan apa. Sehingga mekanisme itu mengikat. Makanya rata-rata kalau kita membuat MOU, itu kan dijelaskan semuanya. Meskipun secara teori itu terjadi atau tak terjadi, belum tentu terjadi. Cuma kalau terjadi, sudah ada penyelesaiannya. Karena kalau tidak, Pak, kalau sempat terjadi di luar estimasi kita, jangan-jangan kita bertengkar nanti. Tidak ada penyelesaian.
Makanya ketika akad perwakilan ini dibuat ada batasan. Karena kalau tidak berpotensi terjadi hal yang mungkin menjadi sengketa di antara para pihak. Kemudian azan. Baik, setelah Isya kita lanjut. Setelah azan Isya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbahani na'atita masadatil qa'im sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk-bentuk akad yang bisa diwakilkan ke orang bila kita rinci pada akad-akad yang banyak, di antaranya yang boleh itu seperti mewakilkan satu posisi di antara dua pihak akad. Dalam akad misalnya gadai, atau dalam akad misalnya hiwalah seperti yang kita bahas. Kemudian akad dhaman dalam garansi penjaminan. Kemudian dalam akad kafalah, kemudian syarikah dalam akad investasi. Kemudian dalam akad wadiah itu menitip barang ke orang. Kemudian banyak lagi akad-akad yang bersifat transaksi ekonomi. Kemudian hal-hal yang lain seperti mengelola lahan atau menghidupkan lahan supaya menjadi lahan yang bisa dikelola oleh masyarakat. Bahkan termasuk mewakilkan akad nikah, Pak. Bukan mewakilkan nikah ke orang, Pak. Akadnya. Orang melakukan akad. Yang nikah saya tapi akadnya adalah wakil saya misalnya. Atau seorang perempuan diwakilkan oleh wali dia. Nah, yang mungkin itu misalnya laki-laki. Karena saya misalnya jauh, saya sudah tahu dengan siapa menikah, dengan keluarga siapa. Contoh waktu saya kuliah di Mesir misalnya. Calon istri di sini. Supaya boleh jadi karena saya sedang ujian atau saya tak bisa berangkat ke sini karena faktor seperti kemarin itu pandemi. Sementara akad dah diurus, proses sudah berjalan, waktunya sudah sampai, dah dinikahkan di sini, saya diwakili keluarga saya. Atau kayak sekarang dengan voice call video call. Tapi lakukan akad keluarga saya di sini misalnya. Itu boleh juga begitu. Sehingga akad nikah itu termasuk melakukan akadnya bisa diwakilkan oleh orang lain. Kemudian termasuk juga dalam masalah melakukan talak. Kita ya mana tahu enggak tega bicara sama istri gitu, atau enggak berani bicara sama istri. Untuk menalak istri suruh orang bicara. Kan mana tahu begitu. Nah, jadi talak, nikah, melamar itu juga boleh diwakilkan ke orang lain. Kemudian termasuk dalam hal-hal tentang kisos, menetapkan terjadinya kisos, kita mewakilkan ke orang untuk pembuktian, untuk membawa bukti dan segala macam. Sehingga kita mungkin berada di Padang, berada di Pekanbaru, pelaksanaan kisosnya di Jakarta, maka kita mewakilkan dalam memberikan bukti-bukti misalnya. Nah, itu bisa seperti itu dalam menetapkan terjadinya akad kisos. Kemudian bisa juga dalam masalah ikrar. Ikrar itu di sini dibatasi tadi, ada hal tertentu tak boleh oleh wakil, tapi secara umum boleh juga ikrar. Kemudian tidak boleh melakukan perwakilan dalam masalah solat, Pak. Termasuk perkara-perkara ibadah yang lain. Itu tidak boleh seorang mewakilkan ke orang lain. Termasuk juga dalam bersumpah. Itu tak bisa. Kenapa? Yang bersumpah itu orang yang bersumpah yang diikat oleh hukum. Enggak mungkin dia sumpah tapi orang yang melakukan sumpah. Jadi sumpah itu kan gunanya untuk meyakinkan orang. Masa kita butuh meyakinkan orang tapi orang suruh sumpah? Nazar juga enggak bisa. Mesti kita masing-masing yang bernazar lalu kita yang melakukan akadnya atau melakukan ikrarnya. Tidak boleh orang lain. Kemudian selain salat, puasa juga enggak boleh diwakilkan ke orang, Pak. Ini siapa nama Bang? Bang Anton, saya ini lagi malas puasa, tolong wakilkan puasa Senin Kamis gitu. Itu enggak boleh diwakilkan gitu ke orang, Pak. Saya ingin dapat pahala salat jamaah, tolong Abang jamaah, biar saya dapat pahala jamaah. Enggak bisa gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya badaniyah
itu nggak boleh diwakilkan kepada orang lain. Karena ibadah yang mesti dibuat masing-masing ya kita kerjakan sendiri. Apa gunanya dia mukallaf kepada setiap orang yang manfaatnya untuk setiap orang jika diwakilkan juga kepada orang lain. Tapi kalau misalnya kita kan mau kurban nih Pak. Kalau kurban penyembelihannya diwakilkan ke orang boleh Pak. Itu tetap kita yang berkurban. Akikah penyembelihan ke orang lain juga boleh. Tidak ada masalah di situ. Kemudian kalau kita dibayarkan oleh anak kita, dibayarkan oleh suami kita, dibayarkan oleh istri kita, dibayarkan oleh orang tua kita, itu juga boleh. Nah, mumpung sudah dekat juga kurban, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kurban ini cuma sekali setahun. Dan tahun ini kemungkinan yang agak repot itu mendapatkan sapi. Sebab ada pembatasan aturan, ya Pak ya. Apa nama virusnya Pak? Kira-kira sampai kapan tuh Pak Mul? Yang jelas sampai sekarang masih belum boleh kan? Maka tidak tahu nanti Nurul Fajar cari sapi entah kemana. Yang jelas terkendala seluruh Riau untuk saat ini yang saya tahu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, poinnya adalah niat dululah untuk kurban. Kata Nabi, man kana lahu sa'ah, orang yang punya kelapangan, punya kesanggupan, punya kemampuan, falam yudhahi, tapi dia enggak kurban, falaisa minna. Kata Nabi, enggak termasuk umat kami. Enggak bagian dari kami orang gitu. Orang dari kami itulah taat pada kami. Disuruh kurban ya kurban. Mereka mampu ya mereka laksanakan sunnah. Kalau mengaku sunnah ya kerjakan yang disunnahkan. Maka Nabi SAW dan keluarga itu serta para sahabat kalau setiap tahun itu ya mereka kurban. Sehingga jelaskan kana Nabi SAW tadhi bi kabshaini amlahaini aqranaini. Rasul itu kalau dia datang Idul Adha dia kurban dengan 2 ekor domba yang sudah besar badannya, tanduknya sudah keras, sehingga maksudnya adalah binatang sudah dalam masa yang terbaiklah dagingnya untuk nikmat dimakan. Jadi Nabi biasa kurban, anak-anak Nabi juga kurban. Bahkan anak Nabi ketika Fatimah itu karena perempuan, bukan dia sembelih, orang lain yang sembelih. Kata Nabi, Fatimah pergi tengok proses penyembelihannya. Karena ketika kita sembelih hewan kurban, sebelum hewan kurban tadi jatuh darah pertama saat digoroh lehernya, kan digoroh leher jatuh darahnya Pak. Sebelum darah itu darah itu jatuh yang pertama sekali jatuh, itu orang yang kurban sudah diampunkan dosanya oleh Allah. Jadi orang masyarakat luas belum tentu dapat manfaat kurban, yang berkurban sudah duluan dapat manfaat. Kamu jadi daging tadi tidak bisa dikelola Pak, atau sudah dikelola terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Ini baru saja darah baru mau netes, yang kurban sudah diampunkan Allah. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang punya kesanggupan bisa untuk kurban, kurbanlah. Baik berkurban bersama panitia masjid, kurban masing-masing, atau di mana saja, yang penting kurban. Di masjid kita buat, kenapa dibuat di masjid? Supaya memudahkan dan bisa membagi lebih rata. Karena coba bayangkan seperti di Mesir Pak, itu rata-rata kalau kurban itu orang masing-masing. Dia sembelih di rumah nanti dibagikan. Itu boleh juga, sah juga. Cuma resikonya kadang-kadang ketika ada 3 rumah leret dia berkurban ketiganya, yang akan mereka bagikan siapa? Paling tetangga terdekat mereka. Yang jauh nggak akan tahu mereka sampai dengan kurban atau belum. Ada yang kurban di sana atau tidak. Makanya di kita rata-rata kurban itu diorganisir. Tujuannya apa? Agar bisa disurvei berapa jumlah hewan kurban, perbandingannya dengan masyarakat penerima berapa, sehingga bisa nanti satu RT kah, satu RW, satu perum kah, itu dapatnya rata, sama-sama dapat. Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah, memang kurban diorganisir ini zaman Nabi tak ada, tapi maslahatnya besar, dan ini termasuk maslahat mursalah. Kalau tak terima istilah bid'ah hasanah. Maslahat mursalah. Apa maslahat mursalah itu? Maslahat yang tak disebut oleh syariat, juga tak dibatalkan atau tak diingkari oleh syariat, didiamkan oleh syariat. Contoh, gimana hukumnya melaksanakan pelaksanaan kurban dengan panitia kurban Masjid Nurul Fajar? Itu. Dia maslahatnya enggak disebut syariat, tapi juga enggak diingkari syariat. Orang tahu semua bahwa ini maslahat kalau diorganisir. Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah, kurban ini bisa diwakilkan pelaksanaannya kepada orang.
Sehingga kita nanti mewakilkan kepada panitia masjid, ini hewan kurban saya, tolong disembelih, diwakilkan kepada panitia masjid. Demikian insyaallah di pekan akan datang tentang ikrar. Setelah itu tentang al-ariyah, tentang pinjam meminjam. Pinjam meminjam yang bukan hutang piutang. Karena kita pinjam minjam, silakan Pak. Oh baik, badal haji pada orang hidup ini termasuk yang boleh juga Pak. Masih hidup Pak. Itu boleh juga, termasuk badal sebagian pekerjaan haji Pak. Seperti melontar jumroh, itu boleh juga dikerjakan orang lain. Jadi saya sudah sakit, tak mungkin lagi apa-apa yang saya buat. Tahun ini musim haji, saya badalkan ke orang, suruh orang di Makkah tolong kerjakan untuk saya. Tapi dengan syarat saya ini tidak mungkin lagi nih Pak. Kalau masih mungkin ngapain diwakilkan ke orang? Mending saya kerjakan, dapat pahala saya. Ini contoh, mohon maaf, kayak orang di koma tadi Pak, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Mau 10 tahun ke depan pun masih ada musim haji, dia nggak bisa. Dia wakilkan. Itu boleh seperti itu Pak. Atau ada orang, dia berangkat haji, bisa melakukan aktivitas haji secara umum, tapi pas melontar nggak kuat dia, diwakilkan melontar saja ke orang. Itu diantaranya Pak. Cukup Pak? Oke. Baik, terima kasih. Baik. Baik. Ada yang mengatakan kita berkorban satu keluarga itu satu kambing aja, katakan demikian. Tapi bisa diniatkan untuk satu keluarga. Baik, jadi begini Pak. Secara hukum fikih disebut kurban itu Pak, dan yang dibuat oleh Nabi juga, minimal 1 ekor kambing untuk 1 orang Pak. 1 ekor kambing untuk 1 orang. Itu baru disebut kurban. Kalau tidak 1 ekor kambing, kurang dari itu enggak disebut kurban. Contoh, ada orang punya ayam 10.000, lebih mahal pada seekor kambing Pak, enggak disebut kurban juga. Atau kayak kadang-kadang anak sekolah dia iuran. Nanti iuran tadi belikan seekor kambing. Itu enggak disebut masing-masingnya berkurban secara hukum fikih. Tapi apabila 1 ekor ini diniatkan kepada 1 orang pelaksana kurban, sehingga mereka itu seakan bersedekah membantu 1 orang untuk berkurban, itu sah kurban atas nama 1 orang tadi. Kan 30 tadi itu 1 lokal. Atas nama gurunya kurban, sehingga yang kurban itu gurunya saja. Murid tadi seakan bersedekah untuk gurunya agar bisa kurban. Itu baru sah kurban seorang gurunya saja tadi. Maka kurban ini tak sah kecuali 1 ekor kambing untuk 1 orang. Lebih dari itu bagaimana? Boleh. 1 orang 10 ekor onta silakan. 1 orang 10.000 ekor sapi silakan, tidak ada masalah. Tapi minimal 1 ekor kambing 1 orang. Secara fikih 4 mazhab begini Pak, sepakat begini. Tapi kemudian bagaimana? Apakah pahala kurban 1 orang dalam 1 keluarga itu bisa untuk seluruh orang di rumah atau tidak? Itu bisa ke situ. Tapi secara hukum fikih 1 ekor kambing apakah bisa lebih 1 orang? Enggak bisa. Tapi pahalanya bisakah untuk 1 keluarga? Bisa untuk 1 keluarga. Makanya kurban ini termasuk sunnah kifayah. Pernah dengar istilahnya? Biasanya kan fardu kifayah kan? Ini sunnah kifayah. Apa makna sunnah kifayah? Sunnah yang cukup dikerjakan oleh 1 atau 2 orang di 1 kakak. Sementara di kakak itu mungkin banyak orang. Kakak itu mungkin ada 10 orang, ada 15 orang. Tapi cuma 1 orang kurban di situ Pak. Atau 2 orang berkurban di situ. Sunnah kifayah. Cukup? Oke, terima kasih. Terima kasih. InsyaAllah di pekan akan datang tentang al-iqrar. Sudah itu tentang pinjam meminjam. Yang bukan hutang piutang. Karena kan hutang piutang kita sebut juga pinjam meminjam. Bukan. Yang pinjam meminjam, saya pinjam, ini punya Pak Mul, saya pinjam ini, saya balikkan ini lagi. Pak Mul punya sajadah, saya pinjam, saya balik lagi sajadah itu. Pinjam meminjam itu. Kalau hutang kan saya pinjam uang 1 juta, nanti saya balikkan uang yang lain lagi. Itu 2 akad yang berbeda. Kita bab pinjam meminjam itu setelah bab ikrar insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang, semoga manfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.